البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. 20 anhu, ini siapa, Jabir kah? Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir atau masih Abu Musa? Jabir, Pak Jabir. Arada Banu Salimah an yantatilu qurbal masjid. Bani Salimah ingin untuk berpindah dekat dengan masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW, maka berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Faqala lahum, kemudian Rasulullah bersabda pada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya kalian itu ingin untuk pindah dekat dengan masjid. Faqalu na'am. Maka mereka menjawab, iya ya Rasulullah, qad aradna dzalik, kami ingin demikian. Faqal Bani Salimah, diyarakum tuktab asarukum, diyarakum tuktab asarukum. Wahai Banu Salimah, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian itu, di kampung kalian itu, niscaya akan dicatat jejak-jejak kalian. Diulang-ulang. Rawahu Muslim. Wa fi riwayah inna bi kulli khutwatin darajah. Sesungguhnya setiap langkah itu akan menaikkan satu derajat. Rawahul Bukhari aidan bi makna. Diriwayatkan oleh Bukhari juga dengan maknanya min hadisi Anas radhiyallahu anhu. Wa Banu Salimah bi kasril lam, qabilah ma'rufah minal ansar. Wa asaruhum khutahum, yaitu jejak-jejak mereka itu, langkah mereka. Baik, di dalam hadis ini kita mendapatkan kaidah yang ma'ruf di dalam hadis-hadis, yaitu apa? Kam min muridin lil khair lam yusibuhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya, dalam artian kebaikan yang puncak. Jelas sahabat itu mendapatkan kebaikan. Tapi apa? Mereka menginginkan sesuatu, tetapi apa? Justru sesuatu yang lebih tinggi lagi itu akan luput seandainya mereka mengerjakan itu. Yaitu apa? Derajat yang sangat tinggi. Niat mereka baik agar apa? Agar lebih mudah untuk masuk ke dalam masjid, lebih dekat dengan masjid. Tapi apa? Rasulullah mengajarkan yang lebih baik, walaupun di situ ada masyaqqah, ada semacam kesulitan dan rasa penat dan sebagainya. Yaitu apa? Kalian tetap tinggal di kampung-kampung kalian, rumahnya itu jangan pindah, tapi kalian berangkat ke masjid memang. Nah, langkah kalian semakin banyak, maka semakin apa? Derajatnya semakin tinggi. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan apa itu? Al-istifsar qabla al-hukm wal bad, yaitu disyariatkan untuk minta penjelasan sebelum memastikan hukum, sebelum menetapkan hukum dan memastikan. Rasulullah tidak langsung mengatakan Bani Salimah kalian begini, tidak, tapi tanya dulu, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah ke dekat masjid? Nah, ketika mereka mengatakan iya, baru Rasulullah menjawab demikian dan demikian. Kenapa? Karena kaidah telah mengatakan apa itu? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu perkara itu adalah cabang dari penggambarannya. Makanya kalau penggambarannya keliru, hukumnya akan keliru. Makanya harus dibenarkan dulu, harus ditepatkan dulu penggambarannya agar hukumnya menjadi sesuai. Baik. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah apa itu? Fadilatu kasratil khuta ilal masjid. Keutamaan banyaknya langkah ke masjid. Karena dia itu akan apa? Satu langkah itu menaikkan derajat. Dalam hadis yang lain, dia itu apa? Menambah kebaikan. Dalam lafaz yang lain adalah apa? Menghapus kesalahan. Kenapa berbeda-beda semacam ini? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan lain-lain. Ini kembali kepada kemurnian hati dan bagusnya niat orang tersebut. Semakin bagus maka pahalanya semakin banyak. Ada yang hanya diampuni dosanya, ada yang diampuni dosa dan ditambah kebaikan. Ada yang mendapatkan 3 sekaligus, yaitu naik derajatnya sekalian. Ini kembali kepada bagusnya niat-niat dia. Karena satu kebaikan dilipatkan 10, ada orang yang dilipatkan 100, ada yang sampai 700 dan seterusnya. Kembali kepada bagusnya amalan dan hati dia. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan apa? Misdaqun liqaulillahi ta'ala, yaitu pembenaran dari firman Allah Ta'ala yang di dalam surat Yasin itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami itulah yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan kami akan menulis
apa yang mereka amalkan, wa asarahum, dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Jadi dicatat bahwasanya mereka pergi ke masjid. Tapi bukan hanya itu, bahkan langkahnya juga dicatat, berapa banyak langkahnya, sehingga dinaikkan derajatnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah akan apa itu? Akan nasihatnya Rasul SAW kepada umat, ditunjukkan kepada yang lebih baik. Karena Rasulullah adalah ayah. Beliau tidak hanya membiarkan orang beramal, tapi dibimbing kepada amalan yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum." Aku itu adalah bagikan ayah bagi kalian, dan yaitu aku mengajari kalian. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan apa? Syiddatu hirsi ashabi Rasulullah SAW alal khair, yaitu kerasnya semangat para sahabat Rasulullah kepada kebaikan. Niatnya baik, mereka ingin rajin ke masjid, dekat ke masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Rasulullah mengajarkan apa yang lebih baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah, walaupun lafaz ini nggak disebutkan di sini, tetapi kembali sumbernya di Sahih Muslim, yaitu apa? Sur'atu istijabati Rasul ashabi Rasulullah SAW. Cepatnya ketaatan para sahabat Rasulullah SAW. Langsung setelah dapat nasihat itu mereka tidak jadi pindah. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan pahala yang dijanjikan tadi itu. Dan sebagian ulama di dalam syarah hadis ini menjadikan hikmahnya ketika itu adalah karena Bani Salimah itu tempatnya memang agak jauh di tepi-tepi Madinah. Rasulullah khawatir nanti kalau tepi Madinah dikosongkan semuanya mendekat ke masjid, nanti bahaya kalau ada musuh-musuh datang menyusup ke perbatasan, sementara perbatasan kosong dan sebagainya. Sementara kalau perbatasan itu ada rumah-rumah, ada muslimin, misalnya apa? Mereka mau nggak mau akan membuat semacam penjagaan demi keluarga dan seterusnya. Ini kata sebagian ulama, bahwasanya tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengantisipasi jangan sampai tepi-tepi kota Madinah itu kosong, sehingga boleh jadi penjahat itu akan masuk. Ini sudut pandang yang boleh diterima, tetapi sama sekali tentunya apa? Tidak kita dapatkan di dalam lafaz-lafaz hadis tersebut. Karena Rasulullah menyebutkan alasannya adalah apa? Demi kebaikan kalian sendiri, yaitu pahala-pahala dan derajat-derajat. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Maksudnya kalau nak pindah dekat saja ya. Bukan tidak boleh, tapi ini kata para ulama irsyad, yaitu bimbingan. Bimbingan pada yang lebih baik untuk sahabat tersebut, untuk orang yang ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak.